Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Feby. Visi saya adalah ingin membantu teman-teman semua untuk mendapatkan versi terbaik dari diri teman-teman sendiri, baik dalam hal kesehatan, kecantikan, maupun juga penghasilan. Nah, teman-teman di dua video terakhir itu kan saya ngebahas tentang program fat loss ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau share ke teman-teman semua tentang apa aja sih patokan yang harus kita perhatikan untuk menilai bahwa program fat loss kita ini berhasil atau enggak ya. Karena kebanyakan teman-teman di luar sana atau mungkin ya teman-teman banyak yang menginginkan turun berat badan ya, banyak yang pengen misalkan turun 5 kilo gitu ya, turun 10 kilo, tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya bahwa penurunan berat badan aja itu sebenarnya belum cukup ya, belum cukup untuk menilai suatu keberhasilan program fat loss ya. Nah, di sini saya mau sharing kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat ya, terutama buat teman-teman yang sedang dalam program fat loss ataupun yang sedang mencari program fat loss ya. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau share dulu ke teman-teman di beberapa video sebelumnya, jadi udah agak lama ya saya membuat video tentang cara mengukur analisa tubuh ya. Jadi teman-teman, kenapa saya bilang tadi berat badan itu tidak cukup untuk menilai keberhasilan dari suatu program fat loss, karena berat badan itu teman-teman adalah berat dari seluruh badan kita gitu ya, di mana di situ ada organ kita, ada lemaknya, ada ototnya, ada tulangnya gitu ya, dan semuanya, ada airnya juga gitu ya, karena badan kita ini banyak air gitu, kandungan airnya kan. Nah, itu semuanya menjadi berat badan gitu secara keseluruhan ya. Nah, kalau misalkan kita mau menjadi lebih sehat gitu, menjadi lebih ramping, tentunya yang mau kita kurangi itu adalah apa? Lemaknya kan ya. Kita nggak mau dong ngurangin otot, ngurangin tulang gitu ya, ngurangin air. Kalau misalnya kita diare, itu kita kekurangan kadar air, besoknya kita bisa turun berat badan. Tapi kan setelah itu ya naik lagi gitu. Jadinya yang mau kita kurangin itu adalah benar-benar massa lemaknya, bukan hanya berat badan. Nah, untuk mengetahui itu, waktu itu kan saya udah pernah bilang teman-teman bisa mengukur di timbangan analisa tubuh. Kalau saya itu pakai timbangan yang ini, kelihatan nggak ya? Nih, Omron yang ini, ya. Oh, nggak kelihatan. Oke, inilah ya, kelihatan lah ya teman-teman ya, Omron Caradas ini. Nah, ini ya, yang ini. Saya pakai yang ini. Teman-teman boleh pakai yang lain, merek apapun, yang penting itu sudah ada kalibrasinya dan memang bisa dipakai dan teman-teman menggunakannya itu untuk evaluasi di timbangan yang sama. Sebaiknya sih di timbangan yang sama ya. Oke, jadi itu yang teman-teman bisa pakai karena di situ teman-teman bisa menilai massa lemak, massa otot, visceral fat, BMI gitu, body age. Nah, di sini saya mau jelasin ke teman-teman semua kenapa sih penting untuk menilai itu ya. Saya coba share screen dulu teman-teman ya. Oke, nah ini dia, mungkin sudah kelihatan ya. Nah, teman-teman, soal lemak di sini teman-teman bisa lihat ya, ini teman-teman saat ini berada di posisi yang mana, kalau untuk perempuan, untuk laki-laki, dan pengennya yang mana ya. Nah, ini adalah gambaran dari presentasi lemak ya teman-teman ya. Kalau di timbangan biasa itu kan kita cuma ngukur berat badan aja, tapi kalau kayak di timbangan analisa tubuh yang kayak Omron atau ada merek lain, saya tahu Tanita, atau sekarang juga banyak banget Huawei gitu juga ada gitu ya. Nah, presentasi lemak itu berarti berapa massa lemak yang kita punya di dalam tubuh. Lemak itu penting ya teman-teman untuk kita, jadi bukannya nggak boleh, maksudnya harus nol gitu, enggak. Lemak itu penting loh, penting banget apalagi buat kita wanita gitu ya, untuk hormon dan sebagainya gitu. Jadi penting, tetap penting, tapi kalau misalnya kebanyakan, nah ini yang over fat itu malah akan membahayakan untuk kesehatan kita. Ya, jadi kalau misalkan untuk wanita itu sebaiknya di bawah 30% lemaknya ya, ini acceptable lah ya 25 sampai 30. Kalau laki-laki itu seharusnya idealnya di bawah 20%. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman timbang, nah ini nih timbangan. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat juga ya, di timbangan yang teman-teman punya itu biasanya kan ada brosurnya dan itu biasanya di situ ada patokannya masing-masing. Ini sih patokan standar yang setahu saya. Kalau di Omron juga pakainya ini ya. Jadi teman-teman harus melihat ini. Jadi kalau misalkan
pada saat sebelum memulai program, teman-teman juga seharusnya sudah mempunyai goal. Nanti sih saya mau goalnya itu body fat saya berapa, ya. Nah, ambil yang reasonable, setidaknya itu pokoknya minimal yang normal, ya. Yang normal itu berarti kalau kita perempuan di bawah 30, laki-laki di bawah 20, ya. Nah, ini adalah tentang apa itu lemak. Nah, kemudian yang kedua, apa itu visceral fat? Jadi kalau lemak yang tadi itu secara lemak keseluruhan di tubuh kita, teman-teman. Nah, sekarang ada lemak lagi, yang satu lagi namanya visceral fat. Kalau visceral fat ini adalah lemak yang berada di sekeliling organ penting di dalam rongga perut kita gitu ya. Jadi lemak yang membungkus organ jantung gitu dan lain-lain sebagainya. Nah, lemak ini penting teman-teman untuk sebagai bantalan organ kita gitu ya. Tapi kalau berlebihan, nah jadinya organ kita itu tidak bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadinya akan meningkatkan risiko penyakit seperti darah tinggi, penyakit jantung, diabetes seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat nih jantung yang sehat dan juga jantung yang banyak banget visceral fat-nya ya. Ini contohnya. Nah, di dalam timbangan analisa tubuh itu kita bisa tahu tuh visceral fat kita berapa gitu ya. Jadi mereka ada ukurannya. Nah, normalnya itu di bawah 9 ya. Di atas 9 itu sudah masuk berisiko, apalagi di atas 12. Sangat berisiko maksudnya untuk terjadi penyakit-penyakit seperti tadi, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes seperti itu. Nah, makanya visceral fat ini salah satu indikator yang sangat penting untuk kita ketahui, teman-teman ya. Kalau mau mengetahui program fat loss kita itu berhasil atau enggak. Karena kadang-kadang ya teman-teman kita itu udah kurus gitu ya. Ada ini udah kurus ini tapi kok perutnya masih buncit gitu ya. Nah, teman-teman perlu cek visceral fat-nya berapa ya. Oke, kemudian tentang apa itu BMI. Kalau BMI adalah Body Mass Index ya teman-teman ya. Jadi kalau ini sih pengukuran berdasarkan berat dan tinggi badan. Oke, ini sih sebenarnya nggak terlalu menjadi patokan banget karena kadang-kadang orang dengan berat tertentu itu biasanya lebih banyak massa ototnya daripada lemaknya gitu ya. Berbeda dengan orang yang lebih banyak massa lemaknya daripada massa ototnya gitu. Tapi berat badannya sama. Nah, kalau ini memang hanya BMI ini hanya menggunakan berat badan dan tinggi badan, ini memang dari dulu kita pakai gitu ya. Kalau misalkan overweight itu di atas 25 BMI-nya, ya. Kalau normal itu di bawah 25, seperti itu. Nah, ini juga bisa langsung ketahuan. Atau kalau ini sih bisa pakai rumus ya, teman-teman ya. Berat badan plus berat badan dibagi, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ini sih masih bisa kita hitung, tapi kalau di timbangan itu langsung akan ketahuan gitu. Nah, ini kalau BMI. Nah, kemudian yang ini, body age. Ini juga yang akan kita tahu di dalam timbangan analisa tubuh kita itu, teman-teman, body age. Ya, jadi body age itu jadi diolah berdasarkan hasil pengukuran metabolisme kita itu sebagai bagaimana, kemudian berat badan dan kadar lemak tubuh. Jadi bisa aja kita nih umur 30 tahun, tapi ternyata body age kita itu 40 tahun, atau bahkan 45 tahun, atau bahkan 50 tahun. Oh no. Nah, teman-teman itu artinya kita itu usianya memang masih 30 tahun, tapi proses metabolisme atau kayaknya mesin tubuh gitu ya, mesin tubuh kita itu kerjanya kayak orang umur berapa yang tadi 45 atau 50 tahun gitu ya. Nah, kalau misalkan kita itu body age-nya kurang lebih sama dengan usia asli, itu berarti kita telah menjalani pola hidup sehat ya teman-teman ya. Nah, ini nih kalau misalnya kadang kan kita mau bilang saya itu beranggapan saya bisa hidup, misalkan saya mau hidup sampai umur 80 tahun misalkan seperti itu ya. Nah, teman-teman perlu cek juga nih body age-nya berapa gitu ya. Karena kalau misalkan sekarang 30 tahun pengen sampai 50 tahun, pengen sampai 80 tahun, nah body age-nya berapa gitu ya. Jadi sebaiknya body age-nya itu mirip-mirip lah dengan usia asli gitu teman-teman ya. Nah, ini yang teman-teman bisa menjadikan juga patokan keberhasilan program fat loss-nya. Karena kalau misalnya program fat loss berhasil, ini biasanya body age-nya itu akan menurun dan lebih mendekati ke usia asli ya. Oke, ini contoh pengukurannya aja. Oke, teman-teman, itu yang kita bisa dapatkan dari saya stop share dulu. Ya, dari kalau kita mengukur timbangan analisa tubuh. Nah, kalau untuk hasil pengukuran program fat loss itu kan teman-teman itu tadi yang objektif ya. Jadi objektif itu berarti yang kita bisa kelihatan, kita bisa ukur ulang gitu ya, dan orang yang lain yang lihat pun akan sama gitu.
Nah, ada yang subjektif. Nah, kalau subjektif itu biasanya merasa, mungkin celana lebih longgar, baru seminggu, 2 minggu celana lebih longgar, kemudian terasa badan lebih fit, kemudian terasa badan lebih nggak gampang capek, naik tangga nggak ngos-ngosan lagi, kemudian, misalnya tidur lebih enak gitu ya, tidak mudah sakit. Nah, itu perasaan-perasaan, subjektif teman-teman ya, yang bisa juga menjadi apa namanya, patokan kalau misalnya, oh program fat loss saya ini memberikan, dampak yang baik, seperti itu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang penting juga teman-teman adalah terdapat atau terjadi perubahan pola hidup yang menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau misalkan yang dulu nih sering banget setiap hari makan gorengan, setiap hari kalau misalnya nggak ada gorengan kayaknya nggak afdol gitu ya. Nah sekarang nggak makan pakai gorengan juga nggak apa-apa gitu ya, bisa menikmati gitu. Kemudian kalau yang dulu makan nasi tuh harus sepiring, nah sekarang seperempat piring juga cukup, udah merasa kenyang dengan karbohidrat segitu gitu. Jadi udah terbiasa dengan pola makan yang sehat, pola makan My Plate gitu teman-temannya yang seperti saya udah bilang kemarin. Kemudian sudah terbiasa dengan olahraga, jadi kalau misalkan, aduh kalau nggak olahraga juga, rasanya nggak enak gitu. Jadi, sudah terbiasa untuk olahraga, terbiasa hidup sehat, mungkin yang dulunya itu tidurnya, begadang, sekarang udah tidurnya lebih baik, kualitas tidurnya baik. Mungkin yang dulunya, apa namanya, masih ada konsumsi alkoholnya, sekarang udah enggak gitu ya. Nah, itu adalah perubahan, pola perilaku yang, yang sangat, baik terjadi gitu ya ketika kita melaksanakan program fat loss, itu dengan baik gitu ya teman-teman ya. Dan, ini juga yang, apa namanya, saya lihat di, apa namanya, di customer-customer saya gitu yang, mengikuti program, fat loss TR90 gitu teman-teman ya. Jadi perubahan pola perilaku itu setelah program selesai itu juga sangat penting supaya hasil kita itu di-maintain dengan baik gitu ya teman-teman ya. Jadi kita tetap memaintain olahraga supaya kita tetap mempertahankan massa otot supaya hasil program itu nggak yoyo ya. Oke teman-teman, jadi itu 3 hal tadi, pengukuran objektif yang bisa kita dapatkan dari timbangan analisa tubuh. Oh ya, yang satu saya lupa teman-teman, kalau misalnya teman-teman nggak punya timbangan analisa tubuh gitu, susah untuk mendapatkannya, teman-teman bisa nyari itu sebenarnya ya di toko-toko online, Tokopedia gitu ya. Tapi kalau misalnya belum bisa untuk dapatkan itu, yang paling mudah adalah teman-teman ukur lingkar perut, pakai meteran, kain gitu ya, meteran mana punya saya ya. Nah, yang kayak gini pokoknya meteran gitu teman-teman ya, meteran. Nah, ukur lingkar perut yang melewati pusar itu kalau perempuan idealnya di bawah 80, laki-laki di bawah 90. Nah, ini yang lebih menunjukkan berapa kadar lemak kita ya, berapa kadar lemak kita terutama di daerah perut tuh ya yang banyak apa namanya organ-organ penting. Ya, teman-teman ya, jadi itu yang teman-teman bisa lakukan, pengukuran objektif, kemudian nilai juga subjektifnya dan seyogyanya ada perubahan pola perilaku atau perubahan pola hidup yang menjadi lebih baik setelah program fat loss-nya selesai ya. Oke teman-teman, itu dari saya untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh kontak saya di link WA yang akan saya berikan di keterangan video nanti ya. Oke, stay safe semuanya. Bye-bye.